Berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah soal yang disertai dengan sebuah teks terdiri dari 3 paragraf ya. Nah, di sini ditanya kelemahan paragraf ketiga teks di atas adalah A. Gagasan utamanya terletak di tengah paragraf, B. Kalimat penjelas tidak mendukung kalimat utama, C. Paragraf mengandung kalimat sumbang, D. Informasi antar kalimat bertentangan, E. Gagasan utamanya lebih dari satu. Nah, di sini ditanya tentang kelemahan dari paragraf ketiga. Jadi cukup lihat bagian paragraf 3 aja ya. Nah, di sini kita baca dulu ya. Konsumsi BBM di Indonesia mencapai 1,3 juta barel dan itu tidak seimbang dengan produksinya yang kurang dari 1 juta barel per hari sehingga terdapat defisit yang harus dipenuhi melalui impor. Suatu saat Indonesia akan mengimpor BBM sepenuhnya bila tidak dilakukan versifikasi penggunaan energi non-BBM secara serius. Nah, di sini ada 2 gagasan utama, yaitu di kalimat pertama dan di kalimat kedua pada paragraf ketiga. Jadi, kelemahannya adalah adanya gagasan utama yang lebih dari satu, karena dalam satu paragraf itu sebaiknya gagasan utamanya adalah hanya satu saja, yaitu topik yang ingin dibahas atau topik utama bahasan dari paragraf tersebut. Gampang kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah soal yang menanyakan tentang manakah suntingan yang tepat untuk kalimat keempat paragraf 1 di atas. Nah, di sini ada 5 opsi ya untuk perbaikan dari kalimat 4 paragraf 1. Kita baca dulu ya kalimat 4 paragraf 1-nya. Di sini, Badan Kesehatan Dunia WHO menaksirkan bahwasannya penduduk kota-kota di dunia pernah menghirup udara kotor setidak-tidaknya sekitar 70%. Maka sisanya menghirup udara yang marginal. Nah, di sini kalimat ini belum efektif karena penjelasannya yang berputar-putar. Jadi kayak menambahkan terus kalimat atau menambahkan kata-kata yang sebaiknya tidak digunakan atau tidak diperlukan. Nah, kita catat ya. Di sini Badan Kesehatan Dunia WHO menaksir bahwasanya ini sebaiknya dihapus dan penduduk kota di dunia menghirup udara kotor setidaknya sekitar 70%. Sampai sini ya statementnya. Nah, sekitar 70%. Jadi kita balik saja, Badan Kesehatan Dunia WHO menaksirkan sekitar 70% dari penduduk kota di dunia pernah menghirup udara kotor. Jadi yang pernah menghirup udara kotornya kita balikan setelah sekitar 70%. Lalu di sini kata maka kita ganti dengan kata sedangkan. Sedangkan sisanya menghirup udara yang marginal. Nah, ini sedangkan. Maka sedangkan ya, kalau maka itu lebih ke sudah bagian jadi penyimpulan karena maka itu adalah konjungsi antar kalimat. Jadi yang paling betul adalah yang A. Badan Kesehatan Dunia WHO menaksir sekitar 70% dari penduduk kota di dunia pernah menghirup udara kotor. Nah, lalu menggunakan konjungsi ini, sedangkan sisanya menghirup udara yang marginal. Gampang kan? Gampang dong. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah soal ditanya tentang apakah gagasan utama paragraf kedua teks di atas. A. Satu-satunya antisipasi mengatasi pencemaran adalah mengganti BBM dari bahan fosil ke energi alternatif dan ramah lingkungan. B. Untuk mengatasi pencemaran dilakukan penggantian BBM dari bahan fosil ke energi alternatif dan ramah lingkungan. C. Kendaraan motor yang menggunakan BBM menjadi penyumbang utama polusi udara terbesar di dunia. D. Yang paling banyak mengonsumsi BBM adalah sektor transportasi, disusul sektor rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik.
Laju pertambahan kendaraan bermotor meningkatkan konsumsi BBM dan meningkatkan pencemaran udara. Nah, di sini ditanya gagasan utama paragraf kedua, jadi cukup fokus di paragraf kedua saja ya. Nah, kalau ditanyanya gagasan utama, maka yang perlu teman-teman lihat hanya kalimat yang bagian pertama dan kalimat bagian terakhir. Kalimat pertama, untuk mengatasi kondisi itu, dunia melakukan sejumlah langkah antisipatif yang salah satunya diantaranya adalah untuk mengganti bahan bakar minyak BBM dan bahan fosil ke energi alternatif dan ramah lingkungan. Nah, di kalimat terakhir ada transportasi merupakan sektor yang paling banyak mengonsumsi BBM yang disusul oleh sektor rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik. Nah, di sini gagasan utamanya ada di awal kalimat, yaitu untuk mengatasi pencemaran dilakukan penggantian BBM dari bahan fosil ke energi alternatif atau ramah lingkungan. Jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B bukan jawabannya yang kalimat terakhir? Karena paragraf kedua ini secara keseluruhan membahas tentang cara mengatasi pencemaran lingkungan karena di Indonesia sendiri banyak menggunakan bahan bakar minyak dari bahan fosil dan jarang menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Gitu. Gampang kan? Gampang dong. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada soal yang ditanya tentang kalimat yang tidak efektif ditemukan pada A, 2 dan 6, B, 5 dan 8, C, 7 dan 10, D, 11 dan 15, E, 12 dan 16. Nah, karena kan ini paragrafnya ada 4 paragraf ya teksnya, jadi pasti agak susah. Nah, cukup lihat kalimat yang disebutkan di bagian opsi saja, jadi jangan lihat semuanya, yaitu kalimat 6, kalimat 2, terus kalimat 5, kalimat 8, kalimat 7, kalimat 10, kalimat 11, kalimat 15, kalimat 12, dan kalimat 16. Jadi tidak usah dilihat semua ya. Kita lihat dulu kalimat 2. Keberadaannya diperlukan karena merupakan salah satu unsur yang menggerakkan sepak bola menjadi industri. Ini sudah betul ya, kalimat ini efektif. Kalimat 5, kecintaan kepada klub yang diwujudkan dalam berbagai aspek itu membutuhkan multiplier effect dari sisi olahraga maupun ekonomi. Ini juga sudah betul, yaitu ada tulisan bahasa Inggris yang dituliskan dengan huruf piring, jadi penulisannya sudah betul. 6. Akan tetapi, kecintaan itu sering juga menghasilkan efek psikologis berupa perasaan tidak simpati. Kalimat 6 juga sudah betul ya. Kalimat 7, tidak heran bahwa ini kita sering mendengar berita mengenai serangan terhadap pemain lawan, supporter tim lain, atau organisasi supporter yang berbeda. Ini juga sudah betul. Kalimat 8, munculnya antipati itu seperti terpelihara karena lemahnya penegakan hukum. Kalimat 8 juga sudah betul. Kalimat 10, pengawasan dan sanksi perlu dibuat karena bentuk-bentuk kreativitas itu memiliki kemungkinan untuk diselewengkan bagi penyampaian pesan-pesan yang menyeratkan kebencian. Kalimat 10 juga sudah betul ya. Kalimat 11, selain itu, sikap berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum juga perlu dihindari, juga harus dihindari. Nah, di sini kalimat ini kekurangan konjungsi yang. Jadi, kalau misalnya sikap berhubungan jadi aneh kan? Nah, sebaiknya menggunakan kata yang. Selain itu, sikap yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum juga harus dihindari. Jadi, kalimat 11 ini kalimat tidak efektif. Kalimat 12, bisa jadi toleransi terhadap hal-hal seperti berlalu lintas sembarangan saat ramai-ramai menonton sepak bola merupakan benih-benih awal bagi munculnya tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan.
bahkan akhirnya mengancam keselamatan pihak lain. Kalimat 12 juga sudah betul ya. Kita lihat kalimat 15. Perlu koordinasi untuk terus-menerus mengingatkan bahwa sportivitas tidak hanya tanggung jawab mereka yang terlibat di lapangan hijau, tetapi juga pihak-pihak yang di luar lapangan. Nah, kalimat 15 ini terkesan berlebihan ya, menggunakan kata yang sebaiknya tidak digunakan atau menjadi tidak berguna di dalam kalimatnya, yaitu nih, tapi juga pihak-pihak di luar lapangan. Satu pihak-pihak aja ya, tetapi juga di luar lapangan. Jadi perlu koordinasi untuk terus-menerus mengingatkan bahwa sportivitas tidak hanya tanggung jawab yang terlibat di lapangan hijau, tetapi juga di luar lapangan. Jadi cuma pihak-pihak aja ya yang diiniin, yang juganya nggak usah. Jadi pihak-pihak aja ya yang dihapusnya. Nah, jadi biar tidak ada dua fokus subjek di dalam satu kalimat dan menjadi kata yang disimpannya jadi tidak berguna. Jadi kalimat yang tidak efektif itu sudah jelas ya, ada di kalimat 11 dan di kalimat 15. Jadi jawabannya adalah D. Gampang kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada soal tentang manakah rangkuman yang paling tepat untuk teks di atas. Nah, untuk mencari rangkuman, teman-teman tidak perlu khawatir ya, kalau misalnya harus banyak baca atau teksnya kepanjangan. Kalau untuk mencari rangkuman, kalian perlu hanya melihat bagian gagasan utama setiap paragrafnya. Nah, contohnya yang ini, paragraf pertama, kalimat pertamanya adalah sebagai gagasan utama. Paragraf kedua, kalimat 9-nya sebagai gagasan utamanya, dan kalimat 13 adalah sebagai gagasan utama pada paragraf 3. Nah, tinggal disatukan saja. Maka, yang paling tepat adalah yang A, kelompok supporter menjadi sebuah organisasi yang diperlukan karena merupakan penggerak sepak bola menjadi industri, hingga diperlukan aturan yang tegas sebagai upaya preventif. Jadi A ini kesimpulan dari setiap gagasan utama setiap paragraf dalam teks yang dihadirkan. Gampang kan? Gampang dong.